Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bas'a minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin ikhwati iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahu Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Hatta di dalam kondisi yang seperti ini saja Allah subhanahu wa ta'ala melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat panjang usia. Yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah sebuah kekuatan bagi kita semua yang menyatukan kita di dalam satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia adalah kalimatul tauhid, dia adalah kalimatul ikhlas, yang mana tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan ini. Oleh sebab itu, dengan nikmat yang teramat sangat besar, dan dia adalah merupakan jaminan keselamatan kita tatkala kita hidup di dunia yang fana ini, pun tatkala kelak kita kembali menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sudah selayaknya dan sepantasnya apabila pujian kita limpah curahkan, pujian kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kata yang paling layak untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain kita memanjatkan pujian atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Hadirnya kita semua pada hari ini, di tempat yang mulia ini, pada jam ini, menit ini dan detik ini adalah merupakan bentuk dan wujud syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Karena yang dinamakan dengan asyukru wad'u syai'in fi mahalihi, yang dinamakan dengan syukur adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya. Maka hadirnya kita di sini adalah untuk mewujudkan rasa takwa kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita dengan iman dan takwa yang hakiki, iman dan takwa yang asli, bukan yang imitasi, yang akan mengantarkan kita semua kepada sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan di dua negeri. Negeri dunia yang fana ini pun juga negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Para hadirin ikhwatu iman, dia adalah merupakan sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan kita. Yang dinamakan dengan takwa, dia adalah khairuz zad, dia adalah sebaik-baiknya bekal. Tatkala seseorang ingin menggapai kebahagiaan, tatkala seseorang ingin menggapai kesuksesan,
baik di dunia maupun juga di akhirat, maka tidak akan tercapai kesemuanya itu kecuali apabila yang dinamakan dengan takwa diejawantahkan, diimplementasikan di dalam kehidupannya, di dalam berbagai macam keadaan, baik di dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan senang, baik di dalam keadaan kaya maupun di dalam keadaan miskin, baik di dalam keadaan berada maupun hidup serba keterbatasan. Maka yang dinamakan dengan takwa ini, apabila dia menjadi bekal seorang manusia di dalam kehidupannya, tidak ada yang dinamakan dengan keluh kesah, tidak ada yang dinamakan dengan gundah gulana, tidak ada yang dinamakan dengan hidup merasa sempit dan terhimpit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sandaran di dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Contoh misalkan di dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana setiap kegiatan dibatasi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa berjalan, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, banyak juga orang-orang yang kemudian menjadi tidak berpenghasilan disebabkan karena kondisi ini. Akan tetapi apabila takwa menjadi bekal di dalam kehidupannya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu maka kita bercermin kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah merupakan uswatun hasanah. Dia adalah merupakan kuduah di dalam kehidupan kita. Bagaimana yang dinamakan dengan mewujudkan takwa walaupun di dalam keadaan susah, walaupun di dalam keadaan sempit dan terhimpit, maka hidup tidak akan pernah merasa sulit. Karena apa? Karena ketakwaan berada di dalam dirinya. Rasulullah SAW adalah merupakan qudwah hasanah, contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Pada satu hari, pada satu masa, pernah para sahabat ketika tengah sholat isya mendengar setiap kali Rasulullah SAW berganti gerakan, maka terdengar seperti suara gemertak, seperti suara batu-batu yang tengah jatuh. Para sahabat merasa heran dengan hal tersebut. Kemudian karena mereka khawatir setiap kali gerakan kok seperti itu, setelah sholat mereka menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa yang terjadi dengan engkau? Wahai baginda, apa yang terjadi dengan dirimu? Sakitkah engkau? Apakah dirimu merasakan satu hal yang kemudian menyebabkan seolah-olah tulangmu tadi copot? Pada awalnya Rasulullah SAW tidak ingin mengungkapkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Akan tetapi kemudian para sahabat menginginkan agar Rasulullah SAW mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Maka kemudian Rasulullah SAW membuka jubahnya dan kemudian diperlihatkan bahwasannya beliau mengganjal perutnya dengan batu yang beliau ikat dengan kain putih. Masya Allah, ini adalah merupakan contoh pribadi yang luar biasa. Bagaimana dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan yang dinamakan dengan kesulitan kemudian merubah pola kehidupannya. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kesulitan yang kita hadapi pada saat ini belum ada seberapanya dengan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita, dengan tantangan yang dihadapi oleh para salafus shalih, dengan orang-orang yang telah mendahului kita, di mana yang dinamakan dengan kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan berbagai macam halangan dan rintangan, dan mereka kokoh, mereka kuat, mereka mampu untuk menghadapinya. Maka apabila kita bercermin kepada kehidupan manusia-manusia di masa lalu dengan bekal ketakwaan, maka kita insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mampu untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi pada saat sekarang. Kita mampu untuk menghadapinya dan kita insya Allah kita akan mampu untuk keluar dari masa sulit ini dengan meningkat kualitas iman dan takwa kita. Karena
yang dinamakan dengan ujian penuh dengan yang dinamakan dengan kehidupan penuh dengan ujian. Apabila seseorang telah lulus dari ujian, maka dia akan mencapai kepada satu manzilah, kepada satu peringkat menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan para hadirin ikhwati iman, semua yang hadir di tempat ini dengan bekal ketakwaan, mudah-mudahan menjadi orang yang terbaik, manusia terbaik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, terkait dengan apa yang menjadi cerminan suri tauladan dari manusia-manusia di masa lalu. Pada satu hari, Ananda atau putra daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah kita membicarakan tentang sesuatu?" Pada waktu itu ayahnya sedang berada di tempat kerjanya. Kemudian kata ayahnya, "Apakah ini terkait dengan urusan pemerintahan atau terkait dengan urusan keluarga kita?" Maka kemudian dijawab oleh putranya tersebut, "Ini berkaitan dengan urusan keluarga kita." Maka lampu penerangan atau lilin yang dipakai pada waktu itu, pelita yang digunakan pada waktu itu, kemudian dipadamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Anaknya bertanya, "Wahai ayahku, hanya inilah satu-satunya penerangan kita. Ketahuilah bahwasanya pelita ini minyaknya adalah merupakan uang rakyat. Tidak boleh kita mempergunakannya untuk kepentingan keluarga kita. Karena ini berkaitan dengan pembicaraan terkait dengan keluarga kita, maka haram hukumnya mempergunakan pelita ini dipakai untuk penerangan kita." Luar biasa, yang dinamakan dengan ketakwaan seorang pemimpin, menjadikan dirinya amanah dan lebih memilih hidup berada di dalam kesederhanaan. Tatkala pembicaraan tersebut terkait dengan keluarganya, maka tidak dipergunakan yang dinamakan dengan uang rakyat, yang dinamakan dengan titipan atau amanah. Luar biasa. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwatu iman, yang dinamakan dengan takwa adalah sebaik-baiknya bekal tatkala kita hidup di dunia yang fana maupun tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi muttaqin, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa bekal sebaik-baiknya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi na'aka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim adin sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.